saya Arifah Miranti dengan NIM 22329003. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu keprofesionalan guru bimbingan konseling. Kata profesional sendiri berasal dari kata profesi yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut. Kata profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professius, yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius. Istilah kata profesionalisme berasal dari profession atau pekerjaan. Arifin dalam Agung Iskandar sendiri mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau keahlian khusus. Selain itu, profesional guru sendiri merupakan suatu kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai mata pencaharian. Guru bimbingan dan konseling yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang mempersyaratkan untuk melakukan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan profesional, sikap baik yang bersifat pribadi, sosial, ataupun akademis. Profesionalisme mempunyai makna penting, yaitu yang pertama, profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum. Yang kedua, profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini dianggap rendah oleh masyarakat. Yang ketiga, profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk memaksimalkan kompetensinya. Dalam Tabroni mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi, berarti pelayanan dan pengabdian yang dilandasi oleh kemampuan, teknik, dan prosedur yang mantap serta diiringi dengan sikap kepribadian yang tertentu. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai tentang keterkaitan kerjasama antar pendidik dan bimbingan konseling. Guru bimbingan dan konseling sendiri sudah melakukan kerjasama yang baik dan solid dengan guru yang berkaitan seperti kepala sekolah, wali kelas, guru bidang studi, dan staf administrasi sekolah. Dengan kerjasama yang baik, terjalin hubungan dengan pelayanan BK secara optimal. Peran serta guru bidang studi sendiri yaitu membantu menyukseskan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak. Jadi hal ini khusus para guru mata pelajaran. Bentuk kerjasama yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dengan guru bidang studi diantaranya. Yang pertama, bentuk usaha formal, di mana kegiatan ini diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis, seperti pelaksanaan program tahunan atau semester bimbingan dan konseling. Yang kedua, bentuk usaha informal, yakni kegiatan yang diselenggarakan secara sengaja, akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis. Jika kedua hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka perkembangan akademik maupun potensi masing-masing individu peserta didik bisa berkembang secara optimal. Selanjutnya, semua tenaga yang terlibat dalam pembinaan siswa harus mengarahkan segala usahanya ke tujuan yang sama, yaitu perkembangan siswa yang seoptimal mungkin. Dengan demikian, adanya kontribusi guru BK dengan personil sekolah lainnya membantu siswa melakukan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga siswa bisa mengaktualisasikan dirinya ke lingkungannya. Orang yang berperan penting adalah guru BK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran yang lain-lainnya. Dan juga untuk memperlancar kegiatan pelayanan BK dalam menangani pengembangan peserta didik. Masuk pada bagian C, yakni peran dan tanggung jawab personal sekolah dalam BK. Pelayanan BK hendaknya dilakukan terkhususnya di sekolah-sekolah. Siswa membutuhkan bimbingan agar dapat melaksanakan tugas perkembangannya dan berkontribusi dalam pembentukan visi dan misi sekolah.
serta tercapainya peningkatan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada peran dari kepala sekolah. Adapun tugas dan tanggung jawab dari kepala sekolah yakni yang pertama mengkoordinasikan semua kegiatan pendidikan termasuk kegiatan pengajaran, pelatihan, bimbingan dan konsultasi sekolah. Yang kedua menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan bimbingan dan konsultasi. Yang ketiga memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan dan konsultasi di sekolah. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan konseling di sekolah. Yang kelima, membentuk koordinator konselor untuk mengkoordinir pelaksanaan konseling di sekolah sesuai kesepakatan konselor. Yang kedua, ada peran wakil kepala sekolah, di mana tugasnya yaitu mengkoordinasikan layanan bimbingan dan konseling bagi seluruh staf sekolah. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pemberian layanan konseling. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan konseling kepada minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berpengalaman di bidang konseling. Selanjutnya, peran guru mata pelajaran. Menurut Parto Wisastro tahun 2017, guru adalah staf sekolah yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan siswa lebih banyak secara tatap muka daripada staf sekolah lainnya. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab guru sangatlah penting. Berikut merupakan peran dari guru mata pelajaran ini. Yang pertama, penyedia informasi. Guru harus menjadi pelaksana metode pengajaran informasi, laboratorium, penelitian lapangan, dan sumber informasi akademik dan kegiatan umum. Selanjutnya, penyelenggara. Guru bertindak sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, pemberi motivasi. Guru harus mampu merangsang, mendorong, dan memperkuat potensi siswa untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas para siswanya. Selanjutnya, sebagai direktur, guru harus mampu mengarahkan dan membimbing kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, inisiator. Guru adalah inisiator pemikiran dalam proses mengajar. Selanjutnya, penyebar. Guru adalah penyebar pendidikan dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Selanjutnya, konselor dan guru akan memberikan kemudahan atau kemudahan lain selama proses pengajaran. Selanjutnya, sebagai mediator. Guru bertindak sebagai mediator kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai evaluator. Guru berhak menilai prestasi akademik dan perilaku sosial siswa, sehingga dapat menentukan bagaimana siswanya berhasil atau tidak. Ada beberapa kegiatan penting yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Peran guru konselor. Menurut Putri tahun 2019, guru pembimbing atau konselor sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan tugas-tugas dari konselor. Yang pertama yaitu memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling atau terutama kepada siswa. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling bersama koordinat BK. Yang ketiga, merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya, atau melaksanakan layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, mengevaluasi hasil evaluasi. Yang ketujuh, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian. Yang kedelapan, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinat guru pembimbing atau kepada kepala sekolah. Yang ke-10, menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berakhlak mulia, atau seperti taat beribadah, jujur, bertanggung jawab,
sabar, disiplin, respek terhadap pimpinan, kolega, dan siswa. Yang ke-11, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran koordinat BK. Menurut Putri, tahun 2019, koordinat bimbingan dan konseling atau bersama guru pembimbing atau konselor adalah pelaksanaan utama pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, merencanakan dan mengembangkan program BK. Yang kedua, melaksanakan pelayanan BK. Yang ketiga, membina dan mengembangkan tenaga BK. Yang keempat, membina dan mengembangkan sarana dan prasarana BK. Yang kelima, mengevaluasi dan mengembangkan layanan BK. Yang keenam, menghubungkan dengan pihak-pihak terkait. Peran wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan sebagai pertama, membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. Yang kelima, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing.